Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Adik-adik, semuanya sudah siap? Sudah dong ya, pastinya sudah siap. Sudah tahu setiap hari Minggu pagi pasti kita ada ibadah sekolah minggu. Berarti adik-adik sudah siap ya. Mari adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak Amel mau panggil dulu laskar-laskar Kristus yang masih duduk di rumah. Ya, semuanya boleh bangun berdiri ya. Laskar Kristus, joy, joy, joy. Joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Oke, kita mau menyebutkan moto sekolah minggu. Oke, sama-sama yuk dalam hitungan yang ketiga kita sebutkan moto sekolah minggu. 1, 2, 3. Moto sekolah minggu. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. 1. Rajin ke sekolah minggu. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita mau semangat memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau katakan sukacita bertemu di rumah Tuhan. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, sekali lagi katakan sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Kita katakan pujian sekali lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Yeay, semuanya sukacita ya. Kalau di dalam Tuhan Yesus semuanya kita bersukacita. Kita masih mau memuji Tuhan, kita mau katakan Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah
Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat-hebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yeay, Yesus yang terkuat, terhebat, dan terbesar. Adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Oke, sudah? Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik yang kasih Tuhan. Kembali saat ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan duduk tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita lihat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih saat ini Tuhan kami boleh mau belajar firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang rindukan Engkau, hati yang suka Engkau Tuhan. Ajak kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke adik-adik, saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan di pagi hari ini adik-adik. Adik-adik, kalau dulu tempatnya kakak pernah mengalami yang namanya listrik itu masih jarang adik-adik, ya kan? Listrik masih jarang, jadi penerangan lampu itu ada lampu pakai obor adik-adik. Jadi kalau malam itu jalan-jalan tuh gelap semua. Jadi kalau pergi kemana harus pakai
obor biar kelihatan jalannya. Nah, kalau gelap nggak ada obor gimana adik? Ya gelap gulita, jalannya nggak kelihatan. Ketika kita berjalan bisa kita tersesat, kita bisa masuk ke lubang. Nah, adik-adik ada yang takut sama gelap atau mati lampu? Ada yang takut? Aduh papa mama mati lampu, ada yang teriak-teriak seperti itu ya. Karena apa? Nggak kelihatan semuanya, semua itu gelap karena nggak ada cahaya. Jalan tuh nggak kelihatan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama adik-adik ya. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar hidup dipimpin Tuhan. Bagaimana adik-adik jika dipimpin sama Tuhan? Nah, kita akan belajar bersama-sama, ya kan adik? Kalau kita berjalan dalam kegelapan, ya jalannya nggak akan kelihatan. Tapi kalau kita di jalan yang terang, pasti jalan itu akan kelihatan. Nah, adik-adik, yuk kita buka kitab kita ya adik-adik, yuk. Kita buka kitab kita dalam Mazmur 25 ayat keempat. Mazmur 25 ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, kakak ulang lagi ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, ini adalah Mazmur 25 ayat yang keempat ya. Beritahukanlah jalan-jalan padaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Supaya pada adik kita minta sama Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan jalan-jalan Tuhan tuh mau, yang Tuhan mau itu seperti apa adik? Adik-adik masih ingat moto sekolah minggu kita? Rajin ke sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, ya. Terus apa adik? Melakukan firman Tuhan, semangat memuji dan menyembah Tuhan. Itu apa adik? Yaitu adalah jalan supaya kita dekat sama Tuhan sebagai anak sekolah minggu, ya adik-adik. Harus rajin ke sekolah minggu, ya, membaca firman Tuhan, ya, semangat memuji menyembah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, adik-adik, apa yang terjadi adik-adik? Ya, jalan itu akan kelihatan mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan tidak mau dalam diri kita, ya. Itu bisa dilihat dari mana adik-adik? Kita bisa lihat dari kehidupan kita, tingkah laku kita, adik-adik, ya kan? Gimana, kakak? Ayo, yang di rumah suka bantu orang tua siapa? Ayo, ya, saya yakin adik-adik semua di rumah mau bantu orang tuanya. Kita tunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Terus kalau disuruh, adik bantuin mama dong nyapu, langsung udah, malah nggak usah diminta bantuan, langsung udah nyapu sendirian. Nah itu yang bagus. Kita memberkati keluarga kita. Adik-adik masih ingat nggak ada cerita Alkitab ya adik-adik? Dia itu adalah raja yang luar biasa, raja yang hebat. Adik-adik, ketika dia berhadapan suatu masalah, dia bisa memecahkannya. Karena apa? Dia dekat sama Tuhan. Raja itu punya hikmat yang luar biasa. Adik-adik, ketika dia ditanya sama Tuhan, raja ini masih muda adik-adik. Ketika diangkat raja itu masih muda. Ketika dia tanya, Tuhan kamu mau apa adik? Dia hanya minta hikmat yang daripada Tuhan. Dia minta mobil mewah. Jauh dulu belum ada mobil dia. Minta kekayaan, minta emas, minta berlian.
dia tidak minta seperti itu, tapi dia hanya minta hikmat kepada Tuhan. Pimpin saya Tuhan, supaya saya bisa memimpin bangsa ini dengan baik dan benar. Akhirnya apa? Tuhan kasihkan kebijaksanaan pada raja itu. Siapa nama raja itu, adik-adik? Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang menggantikan Raja Daud, adik-adik. Nah, disinilah ya Tuhan kasih hikmat yang luar biasa kepada Raja Salomo. Ketika dia dihadapkan pada masalah, ketika dia dihadapkan pada persoalan kerajaan, persoalan segala macam, dia bisa mengatasinya. Karena apa? Dia diberikan kebijaksanaan dari itu Tuhan. Kenapa? Dia dekat sama Tuhan. Dia hidup di dalam jalur Tuhan. Ya, ketika dia diberikan, adik-adik, ada 2 orang ibu, adik-adik, dia rebutan. Ini anakku. Nah, ini ada 2 orang ibu, ya kan? Yang satu ibu, yang satu itu anaknya sudah mati, tapi yang satu anaknya hidup. Ini rebutan, adik-adik. Ini anakku, yang satu lagi ini anakku. Semua kalian itu pada bingung semua, adik-adik. Ya, semua pada bingung. Aduh, yang benar yang mana ini? Lalu ibu-ibu ini bawa kepada Raja Salomo. Tuanku Raja, ini ada 2 orang ibu-ibu yang berebut mengakui bahwa anak adalah anak mereka. Kami bingung, Tuanku Raja, mana yang benar, mana yang ibu yang sebenarnya ini. Nah, akhirnya adik-adik, nah inilah ya, Tuhan berikan hikmat kepada Raja Salomo. Sini, bawa sini. Udah, karena kalian berdua mengaku kalian ibunya, udah sini, ambil pedang. Kita potong anak ini jadi 2 aja. Jadi kasih separuh-separuh. Wah, semua tercengang, semua kaget, adik-adik. Kok Tuanku Raja gimana sih seperti ini? Masa anaknya mau dibelah jadi 2? Wah, gak bener nih. Wah, semua riuh, adik-adik. Masa anaknya mau dibelah jadi 2? Dikasih yang ibu yang satu separuh, yang separuh ke ibunya. Tapi ada satu ibu yang seperti adik. Tuanku Raja, jangan dipotong anak saya. Anak saya jangan dipotong. Udah, biarkanlah anak dikasih ke ibu itu. Gak apa-apa, saya rela. Yang penting anak saya jangan dipotong. Tapi ibu yang satu responnya gimana, adik? Iya Tuanku Raja, gak apa-apa, dipotong aja jadi 2. Jadi saya separuh, dia separuh. Nah, disitulah adik-adik. Jadi kelihatan mana yang benar. Langsung Salomo ini kasih anak ini pada anak yang ada ibu yang pertama, karena dia adalah ibunya. Semua sifatnya, loh, kok bisa seperti apa? Raja Salomo menjelaskan bahwasanya apakah ada seorang ibu yang mengizinkan anaknya dibelah jadi 2? Ibu yang pertama tadi dia, Tuanku Raja, biarkanlah saya sejak anak ini jadi miliknya, jangan dipotong jadi 2. Nah, itulah ibu yang asli. Dia tidak akan membiarkan anaknya dicelakai. Tetapi ibu yang satunya lagi tadi, adik-adik, yang bilang, Tuanku Raja, potong jadi 2 aja nggak apa-apa, dibagi 2 anak itu. Nah, itu ketahuan, adik, berarti dia bukan ibu aslinya. Dia ingin anaknya itu mati seperti yang anaknya tadi mati, adik-adik. Nah, semua jadi
tercengang, terpukau. Wow, Raja Salomo luar biasa. Nah, ini adik-adik, dari cerita ini adik-adik, kita bisa pelajari bahwasanya ketika hidup dipimpin Tuhan, Tuhan akan berikan hal-hal yang tak terduga adik-adik, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, ya, menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik mau hidup jadi berkat, ya, kita harus hidup dipimpin oleh Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Adik-adik, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kita tunjukkan bahwasanya kita itu adalah anak-anak Tuhan. Di mana adik? Di keluarga. Kita harus jadi berkat bagi keluarga kita. Ya, adik-adik. Ada yang bikin ustaz, bikin mama bapaknya marah-marah mulu. Nah, ya, tidak boleh. Ya, kita harus tunjukkan bahwasanya kita itu adalah anak-anak Tuhan. Kita jadi berkat di keluarga kita. Terus di mana? Di lingkungan kita, ya kan? Sama teman-temannya suka jahilin. Siapa yang suka jahil? Nah, kita harus jadi berkat. Terus di mana? Di sekolahan kita. Dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Kita harus seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, adik-adik, kita harus jalan menurut jalan Tuhan. Semua raja-raja itu, ya kan, ketika dia hidup dipimpin Tuhan, Tuhan akan berkati. Tapi ketika hidupnya berjalan dengan kemauannya sendiri, disitulah Tuhan hancurkan. Ketika Raja Salomo, ketika dia dekat sama Tuhan, dipimpin Tuhan, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Tetapi ketika dia mulai berjalan menurut jalannya sendiri, adik-adik, ya, Tuhan hancurkan. Kita mau pilih apa, adik-adik? Hidup dalam pimpinan Tuhan atau hidup dalam jalan kita sendiri? Saya ingin percaya kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Supaya pada adik, hidup kita menjadi berkat. Hidup kita menjadi berkat dan kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Adik-adik, tadi ayat yang tadi Mazmur tadi, adik-adik, ya. Mazmur 25 ayat 4, ya. Kita ini sebagai ayat hafalan adik-adik, ya. Kita akan hafalkan bersama-sama. Kita akan baca sekali lagi adik-adik, ya. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ya, kita boleh hidup dalam pimpinan Tuhan. Tuhan biarlah tunjukkan jalan-jalannya untuk kita. Kita boleh berjalan menurut jalan Tuhan. Haleluya. Yuk kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di pagi hari ini. Kami belajar dari Raja Salomo Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, sehingga dia menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Dan kami juga Tuhan, pimpin kami Tuhan, hidup dalam jalan-Mu Tuhan, dipimpin oleh Engkau sendiri Tuhan, supaya jalan kami ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.